Selamat datang kembali di Road Corner ya. Untuk hari ini saya melanjutkan terkait dengan TUCPNS. Khusus untuk hari ini saya membahas terkait dengan mungkin bab yang paling disukai ya, terkait dengan yang namanya jarak, kecepatan, dan waktu ya. Nah, ya mungkin nggak akan jauh berbeda ya, cuma nanti ada pembahasan lagi terkait dengan sistem berpapasan dan menyusul ya. Jadi kalau misal dulu di SD mungkin masih ingat ya dengan rumus segitiga yang biasanya disebut dengan ini jarak, nanti ini kecepatan, nanti ini dikali waktu lah biasanya seperti itu. JKW atau sekarang namanya Cak Jokowi gitu ya. Nah, contoh soal di sini ya. Nanti menerima motor dari Surabaya, dia berangkat dari jam sekian sampai jam sekian. Ditanyakan lama perjalanannya berapa gitu ya. Kalau di sini yang ditanya hanya waktu. Waktu dalam artian tidak ada hubungannya dengan kecepatan sama jarak. Waktu tok ya. Waktu tok. Jadi dari 18.30 sampai nanti 01.30. Atau boleh ditulis sebagai ini. Itu kan sebenarnya adalah 21 jam 1 lebih 30 ya. Boleh saja dari caranya 18.30 kamu tambahkan dulu supaya jadi 24. Boleh, ini 24.00 ya. Nah, kalau dikurangi kan boleh. Nanti kan ini dapatnya 30 menit gitu ya. Cuma ini jadi 23, nanti disamakan dengan ini jadinya 8. Nah, kalau sudah baru kamu tambahkan dengan 1 jam 30 menit atau totalnya nanti jadi 700. Jadi jawabannya yang C. Gitu ya. Nah, itu cuma untuk prolog saja ya. Terkait dengan waktu nanti biar nggak bingung ya. Nah, mulai dari nomor 2. Nah, baru di sini ya. Kalau ditanyakan jarak, ya rumusnya adalah kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya berapa? 60. Ingat, waktu dan kecepatan itu syaratnya harus senilai. Ini 3 jam 15 menit, gak boleh ya. Kalau jam semua, karena kecepatannya pakai jam. Maka di situ 3 jam, yang 15 menit, itu 1 jamnya kan 60. Artinya dia sebenarnya seperempat, jadi ini nanti 3 seperempat ya. Kalau mau gampang dijadikan pecahan biasa ya. Nah, makanya ini tak kali, nanti ini ditambah. Berarti jadinya 3 kali 4 ditambah 1 per tetap 4. Makanya dapat 13 per, tulis saja di sini 13/4 gitu ya. Boleh dicoret Mas? Boleh. Dapat berapa? Dapatnya nanti 15. Jadi jawabannya nanti 15 dikali 13 ya. Yuk dihitung dikit ya. 15 kali 13. Oh ini 45, ini 15. Jadi jawabannya nanti 195. Jadi jawabannya yang gitu ya. Saya rasa nggak masalah ya karena ini masih dasar aja. Yuk masih dasar lagi. Sekarang dibalik. Yang ditanya adalah kecepatan. Kalau nyari kecepatan nanti jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya berapa di sini? 270. Waktunya 9 jam. Berarti kecepatannya berapa? 30 km per jam. Sudah. Jawabannya nanti di. Oke ya. Yuk masih dasar. Lanjut lagi. Nah ini mulai agak naik ya level soalnya. Nah nanti ada dua bab ya. Di sini yang pertama itu ada namanya menyusul. Ya, menyusul. Jadi kalau menyusul itu nanti rumusnya gini. S1 sama dengan S2. Karena menyusul itu sebenarnya jarak yang ditempuh itu sama. Jarak sendiri kan apa? S, boleh. Atau J boleh ya. Saya samakan aja ya. Jarak nanti sama aja S. Waktu nanti tetap V biasanya ya. Kalau kecepatan kadang nanti pakai simbol V. Nanti ngikut saja ya, tergantung ya. Kadang waktu pun ada yang di buku-buku pakainya T, time, timer ya, timer gitu ya. Oke ya, saya pakai S juga nggak apa-apa ya. Nah, yang pertama kecepatannya 20. Oh 20. Nah, ini kan nanti jarak itu kan V kali T, nanti ini V kali T. Ini orang pertama, ini orang kedua gitu ya. Orang pertama kecepatannya 20, orang kedua 30. Nah, tapi orang pertama berangkat dulu, anggap aja T. Orang kedua berangkat 10 menit kemudian. Hati-hati di sini T karena 10 menit kemudian itu artinya waktunya untuk menyusul itu berkurang. Makanya dikurangi ya. Dan satuannya harus sama. Kalau tadi kilometer per jam, ya 10 menit ini pun harus dijadikan jam. Makanya dia 10 menit dibagi 60. Makanya 1/6. Nanti ditulis ini sebagai 1/6. Oh, 20T sama dengan 30T dikurangi 5, 5-nya pindah Mas, 30T dikurangi 20T. Berarti 10T sama dengan 5. Berarti T-nya nanti setengah. Gitu ya.
Kalau nanti ditanyakan jaraknya itu berapa, ini kan yang ditanyakan berhasil menyusul Andi berapa kilometer toh. Nah, nanti jaraknya adalah lewat masukkan rumus ini boleh, rumus ini boleh, silahkan saja. Mau yang ini nggak apa-apa. Jadi 20T. 20 dikali setengah. Nanti jawabannya 10. Jadi setelah 10 kilometer nanti baru tersusul. Nah, nanti seperti itu ya. Contoh lagi Mas, boleh ya contoh lagi. Yuk, contoh lagi ya. Saya lupa nih ada satu nomor yang nggak ada jawabannya ya. Nanti saya cek nggak tahu yang mana nanti ya. Kita cek saja nanti. Oke, ini modelnya sama ya. Bahasanya menyusul. Ya artinya S1 sama dengan S2. V1 C1 sama dengan V2 T2. Orang pertama kecepatannya 15. Orang kedua kecepatannya 27. Orang pertamanya T, orang kedua apa? 4 menit kemudian. Nah, berarti nanti apa? T dikurangi, ya 4 menit, 4 menit. Berarti 4 dibagi 60. Jadi 1/15. Nah, gitu ya. Nanti 1/15. Oh, 15T sama dengan dikali ya 27T min 27/15. 27/15 sama dengan 27T. 27T min 15T. Berarti 27/15 sama dengan ini 12T. Bagi 3, 9. Bagi 3, 5. Gitu ya. Oh, T-nya ketemu ya. T-nya nanti 9/5 dibagi 12 atau T-nya nanti 9/60 apa? Jam. Nah, kalau misal mau pindah ke menit ya nanti tinggal dikalikan atau namanya 9 menit gitu ya. Jadi nanti ini ke sini dikalikan 60. Jadi kalau tadi berangkatnya jam 06.24 nanti tersusul setelah 9 menit. Jadi 9 menit kemudian gitu ya. Nah, Akila dapat menyusul Afika nanti berapa gitu loh. Nah, bisa dipahami ya? Ya, kayaknya ini ya nggak ada jawabannya ya. Nanti jawabannya 06.33. Lah itu maksudnya ya. Kira-kira ada pertanyaan dulu? Ya, nggak apa-apa ya. 0633 wes, nggak apa-apa. Saya juga lupa ya, pokoknya ada yang nggak ada kok jawabannya kok tadi saya cek dulu itu. Yang penting poinnya nanti seperti inilah gitu aja ya. Nah, oke. Ya lanjut nih ya. Nah, sekarang rumusnya lain ya. Ini rumus namanya nanti rumus untuk berpapasan ya, berpapasan. Nah, gitu ya. Berpapasan itu nanti rumusnya gini loh. Nyarinya waktu itu nanti total jarak dibagi K1 ditambah K2. Nah, jadi pokoknya V itu apa? Waktu. J itu apa? Jarak. K itu nanti kecepatan. Jadi kecepatan yang pertama sama kecepatan yang kedua nanti ya. Jadi kan ceritanya gini di sini soalnya ya. Di situ ada 275 km Andi berkendara dari rumah Budi ke jam 10. Kecepatan 52, satunya balik ke sini gitu ya. Jadi yang satu ke sana, yang satu ke sini ya. Nanti ketemu itu kapan gitu loh. Ini nyamannya nyari waktu. Jarak dibagi total kecepatan ya. Jaraknya 275 dibagi kecepatannya ada 52 dan 58 gitu ya. Jadi tinggal 275 dibagi 110. Gitu ya. Bagi 11, 25. Bagi 11, 10. Namanya nanti 2,5 jam. Kalau tadi dia berangkatnya jam 10, ya katanya nanti ketemu setelah 2,5 jam. 2,5 jam loh ya. Atau 2 jam 30 menit ya. 2 jam 30 menit. Nah, nanti ketemunya jam 12.30. Ya wes, jawabannya nanti ini. Gitu loh. Nah, itu namanya berpapasan ya. Ada lagi Mas. Nah, kebetulan ada satu contoh lagi nih ya. Nah, sama ya. Jadi ini jaraknya 180. Orang pertama berangkat jam 10, kecepatannya 80. Orang keduanya ini. Nah, kalau tadi kan berangkatnya bareng. Kalau ini nggak bareng loh ya. Kalau nggak bareng, kamu mulai waktunya dari jamnya yang sama supaya nanti kelihatan gitu. Jadi kan ini si A berangkat duluan itu jam 10 ya. Katanya nanti disusul si B, tapi berangkatnya jam 10.30. Nah, kamu hitung dulu pas jam 10.30 itu nanti si A nyampe berapa gitu loh. Nah, ini berapa ya namanya setengah jam. Setengah jam atau setengah dikali kecepatannya A 80. Jadinya nanti 40. Artinya jaraknya ini udah dapat 40. Jadi jarak yang nanti mau dibagi oleh kedua orang supaya berpapasan itu tinggal
140 karena totalnya nanti 180. Jadi dari sini kamu nyari waktu atau W tadi ya. Jarak dibagi K1 plus K2, jaraknya 140. Yang pertama kecepatan 80, yang kedua 60. Jadinya 140 dibagi 140, jadinya nanti 1 jam. Kalau tadi ngitungnya dari mulai 10.30, 1 jam kemudian nanti ketemu, maka ketemu jam 11.30. Jadi jawabannya nanti ya C. Nah, gambarannya nanti seperti itu ya. Mulai dari kecepatan, jarak, dan waktu, terus nanti berpapasan, sama nanti menyusul. Mungkin dari saya sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.